kayaknya gitu bakalnya. Keterbukaan Ahmad Dhani memang tidak datang begitu saja. Butuh waktu 2 tahun lebih bagi sang musisi untuk mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya. Dan perceraiannya dengan Maya Estianty yang akhirnya disahkan secara hukum setelah melewati proses panjang adalah awal mula keterbukaan Ahmad Dhani tentang kisah hidupnya bersama Mulan Jamila. Bagi Dhani, inilah yang disebut indah pada waktunya. Kita bisa lihat Savia juga mulai apa, walaupun umurnya masih kecil tapi udah bisa nunjukin talentnya gitu. Tadinya sih aku pengennya sih belum sekolah dulu karena biar puas-puasin dulu deh sama aku gitu, sama ayahnya di rumah. Kalau udah sekolah kan kadang-kadang juga ya udahlah, maksudnya tuh kasihan gitu loh sering di sekolah, tapi ternyata sekarang udah tahun ketiga, kayaknya udah saatnya juga untuk sekolah. Selamat ulang tahun buat Savia yang ketiga tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, jadi kebanggaan orang tua, selamat dunia akhirat, dan memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pesta mewah dan meriah pada ulang tahun Savia kemarin itu adalah bukti bahwa Ahmad Dhani benar-benar meneguk kebahagiaan setelah memiliki anak perempuan. Inilah anugerah yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya. Terbiasa mengurus 3 orang jagoan, Dhani harus mengubah cara dan pandangannya saat ia memiliki anak perempuan. Tapi apa alasan Dhani hingga menyebut Savia sebagai anak yang beruntung? Dia anak beruntung karena waktu Al seusia dia itu udah punya 2 adik. Jadi Vianney beruntung karena dia nggak punya adik, jadi perhatian kita semua full gitu, tercurahkan. Kalau zaman Al dulu kasihan, dia seumur Via 3 tahun udah punya dul. Ya yang saya lihat sih Mas Dhani pasti ngerasain beda banget begitu anak perempuan. Bukan berarti anak perempuan lebih enak ya cuman rasanya beda gitu. Apalagi Mas Dhani yang sebelumnya anak laki-laki semua, 3 laki-laki, begitu anak perempuan dia rasanya beda gitu. Ya mungkin ada sensasinya tersendiri gitu. Beda sama dia menanggapi ke orang usia dewasa. Kalau ke anak emang kebapaan dan ya cenderung lembut sekali ya kalau ke anak. Saat Ahmad Dhani terlanjur lekat dengan sosok yang keras juga egois, maka lihatlah kini ia begitu lembut menghadapi sang putri Savia. Mau tidak mau, Ahmad Dhani harus menjalankan peran yang sebelumnya jadi ayah dari 3 anak laki-laki, kini ia harus menghadapi hadirnya seorang putri. Lantas adakah yang berubah dari didikan seorang Ahmad Dhani untuk Savia kini? Ya berbeda ya, kalau anak perempuan kan senengannya barang perempuan ya. Ya memang harus diarahkan seperti itu supaya gedenya nggak tomboy. Jadi orang tua sebenarnya tugasnya nggak terlalu susah sih sebenarnya. Kalau anak laki-laki ya diarahkan untuk bermain mainan yang laki-laki ya. Anak yang perempuan ya diarahkan main. Ya, kalau ke anak malah lebih galak saya ya mungkin ya daripada Mas Dhani. Kalau Mas Dhani lebih ngikutin aja maunya anak kayak gini. Bebasin. Iya bukan bebasin ya. Mungkin dia nggak mau anaknya sakit hati, pengennya anaknya ketawa terus mungkin ya. Semua bapak rasanya kayak seperti itu ya. Semua. Ya kan adik kita ya, kita harus menjaganya. Apalagi cewek sendiri kan. Jadi kita harus menjaganya dan ngajarin kalau gimana cara jadi cewek yang baik kalau gede. Kebahagiaan Ahmad Dhani bukan dikala Savia berulang tahun saja. Hari-hari sang musisi kini benar-benar disempurnakan saat ia menjalankan peran sebagai ayah. Bagi Dhani, Savia adalah seorang bidadari yang kembali mewarnai isi hatinya. Bagaimana tidak, Savia hadir sebagai sosok yang begitu menggemaskan seperti yang terlihat berikut ini. Lagi main apa Safianya? Iya. Dia lagi main apa? Lagi main apa? Terus banget. Terus banget. Udah pinter banget ya ngomong ya Mbak Mulan.
Ini. Di rumah ada main biliar, ada biliar juga. Enggak, karena di rumah ada meja biliar. Jadi dia cuma main doang, main bolanya di sini. Kalau main biliar ya udah mah. Enak nggak? Sini dong, belok nih sini. Harus mau jadi apa aja, ngelenong juga buat anak. Demi anak gitu. Aja ya. Oke. Oke. Oh, Vianya itu biar kompak. Ya Allah. Kakak kasih. Coba nyanyi. Tuh. Yang ketawa ngambil duit bapak itu mulai 200 diambil. Dianugerahi bidadari yang begitu menggemaskan, Ahmad Dhani juga terkesima melihat perkembangan si buah hati. Dan ajaib adalah kata yang dipilih Dhani untuk mewakilkan atas apa yang ia jalani hari demi hari bersama putri tercinta. Lantas, akankah Safia mengikuti jejak kedua orang tuanya di dunia entertain? Kayaknya sih dia memang udah terobsesi ya. Beda sama Al Eldul gitu. Al Eldul tuh harus dikasih encourage gitu supaya berani ya, supaya berani nyanyi, supaya berani rekaman, supaya berani naik panggung. Itu kalau Al Eldul tuh harus encourage. Kalau ini memang sudah di dalam darahnya, memang dia memang orang panggung kayaknya gitu bakalnya. Keterbukaan Ahmad Dhani memang tidak datang begitu saja. Butuh waktu 2 tahun lebih bagi sang musisi untuk mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya. Dan perceraiannya dengan Maya Estianty yang akhirnya disahkan secara hukum setelah melewati proses panjang adalah awal mula keterbukaan Ahmad Dhani tentang kisah hidupnya bersama Mulan Jamila. Bagi Dhani, inilah yang disebut indah pada waktunya. Semua tahu lah nggak mudah lah untuk untuk keluarga yang baru bercerai gitu ya. Tiba-tiba ada tiba-tiba Al Eldul punya keluarga baru yang bukan keluarga dia, itu kan tidak mudah. Itu kan dibutuhkan sebuah strategi, trik-trik khusus ya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang sembrono ya, tentunya ya semua itu ya yang penting indah pada akhirnya. Ya sebenarnya kan semua kan kalau kata ABG sekarang ini, kata ABG sekarang nih, semua tuh indah pada waktunya. Cie. Pidana itu lebih dominan karena ada pemalsuan, ada rekayasa dokumen, itu lebih dominan peristiwa pidananya. Inilah babak baru terkait beredarnya bukti transfer senilai 700 juta rupiah atas nama Yulia Rahmawati yang ditujukan pada Gayus Lumbun, salah satu hakim agung yang menangani kasus Dewi Persik. Dan tak terima dengan beredarnya kabar tersebut, Rabu kemarin Gayus mendatangi Mabes Polri untuk membuat laporan polisi terkait bukti transfer yang pertama kali beredar saat ditayangkan di salah satu stasiun televisi. Lantas, apa kata Gayus terkait namanya yang disebut-sebut menerima uang senilai 700 juta untuk memenjarakan Dewi Persik?
Saya mempunyai sejumlah dokumen atau saya serahkan bahwa itu palsu. Bukti yang kasat mata adalah ini e-banking personal. E-banking personal menurut undang-undang diantaranya surat edaran Bank Indonesia